Jadi beberapa hari yang lalu saya menonton video anak SMA yang mengkritik beberapa kebijakannya Kang Deddy. Dan saya sudah bisa memprediksi bahwa anak ini akan ditemui oleh Kang Deddy dengan melakukan konfirmasi beberapa hal. Ini sebetulnya terlepas dari seperti apa latar belakang anak tersebut. Kalau banyak orang bilang ini anak ekonomi sulit tapi kemudian gaya elit, dan juga Kang Deddy tidak sepakat dengan beberapa kritiknya yang disampaikan sehingga berupaya dan mencoba untuk meluruskan. Tetapi justru saya melihat anak ini punya keberanian yang sangat luar biasa untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menyampaikan kritiknya, dan anak ini tentu memiliki daya kritis yang cukup tinggi. Tidak semua anak muda bisa seperti ini, apalagi kemudian itu adalah perempuan. Karena saya pernah muda, dan ketika dulu SMA sampai dengan kuliah, saya sering sekali mengkritik kebijakannya Kang Ahmad Heriawan karena kerap kali menimbulkan kontroversi di masyarakat, terutama anak-anak muda. Tetapi setelah 10 tahun berlalu, selepas saya menyelenggarakan acara School of Politics dengan Rumah Perubahan Pak Renal Kasali, saya bertemu dengan Pak Ahmad Heriawan yang terbuka dengan kritik-kritik yang saya sampaikan dulu. Periode Pak Ridwan Kamil misalnya, saya juga sempat ramai di ruang publik karena saya menjadi pelapor dugaan politik uang dan keterlibatan kepala desa yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil, meskipun kemudian ini tidak dilanjutkan ke tahap penyelidikan berikutnya. Percayalah Kang Deddy, sebagus apapun kebijakan Kang Deddy sebagai gubernur Provinsi Jawa Barat, yang tidak setuju itu pasti akan selalu ada. Dan ini adalah keniscayaan gitu ya. Kritik itu hal yang biasa menurut saya. Atau ada banyak orang yang mungkin bertanya, terutama anak-anak muda, tentang apa dan mengapa. Sama halnya ketika anak SMA ini yang hanya bertanya di mana keadilan. Apalagi memang yang bersangkutan itu juga tidak punya rumah gitu, sudah gitu rumahnya numpang harus digusur lagi. Ya, terkadang memang kita belajar demokrasi di negara Indonesia ini, orang itu terlalu cepat menghakimi dan terlalu malas untuk mendengar. Padahal mendengar itu adalah kemampuan komunikasi terbaik, apalagi bagi seorang pemimpin. Orang yang berani bertanya, justru dia adalah cahaya di tengah kegelapan. Kalau kita baca tulisannya Mas Sukidi, Diversity Thinker, lulusan dari Harvard University, yang saya juga sering kali berdiskusi dengan beliau, baik itu di telepon ataupun kemudian